Football Universe. Bukan Ronaldo, bukan Messi, bukan juga Maldini atau Clarence Seedorf. Tetapi legenda Real Madrid ini adalah orang yang memenangkan Piala Champions Eropa terbanyak. Berikut adalah kisah sang Mr. Champions yang bernama Paco Gento. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. 18 Januari 2022 menjadi hari berkabung bagi fans Real Madrid di seluruh dunia. Hal ini karena salah satu legenda yang membawa nama Real Madrid melambung tinggi meninggal dunia. Pada usia yang ke-88 tahun, Paco Gento menghembuskan nafas terakhirnya di kota yang sangat dicintainya, yaitu Madrid, Spanyol. Di halaman web Real Madrid, tertulis pesan perpisahan yang berbunyi, Real Madrid mengucapkan turut berduka kepada Ibu Mariluz, istri tercinta, Francisco dan Julio, anak tercinta, Aitana dan Candela, cucu tercinta, serta seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Bapak Paco Gento akan selalu dikenang oleh seluruh Madridistas dan seluruh fans sepak bola dunia sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah ada. Pesan ini memang tak berlebihan, karena Paco Gento adalah salah satu pemain sepak bola yang sangat layak masuk dalam 100 pemain sepak bola terbaik sepanjang masa, berkat kontribusinya selama berseragam Real Madrid dan tim nasional Spanyol di era 50-70-an. Francisco Gento Lopez, atau yang kita kenal sebagai Paco Gento, lahir di sebuah desa kecil bernama Guarnizo, Cantabria, Spanyol pada 21 Oktober 1933. Paco tumbuh dalam keluarga pekerja dan harus berhenti sekolah pada usia 15 tahun untuk mengurus sapi-sapi di peternakan orang tuanya. Paco adalah anak yang sangat menyukai olahraga dan sejak kecil dia senang adu lari sprint dengan teman-temannya. Dia memiliki tubuh yang atletis dan mampu berlari 100 meter dalam waktu kurang dari 11 detik. Di samping olahraga lari, sebagai orang Spanyol, Paco sangat senang juga dengan sepak bola. Awalnya dia hanya bermain di pekarangan peternakannya, tetapi kemudian dia mengikuti lomba-lomba bersama teman-temannya di desa tetangga. Karena Paco dilihat cukup berbakat oleh teman-temannya, dia pun diajak ikut klub lokal, SD Nueva Montana. Di klub inilah Paco yang berusia 15 tahun mulai belajar teknik dan taktik sepak bola dengan benar. Setahun kemudian, Paco direkrut klub divisi 5 Spanyol, yaitu Union Club Astillero. Anak muda ini dinilai memiliki kelebihan dibanding pemain-pemain seusianya, dan dia pun rajin berlatih untuk meningkatkan skillnya. Pada waktu berusia 18 tahun, Paco kemudian bergabung dengan klub terbesar di kotanya, yaitu Rayo Cantabria. Klub ini bermain di Divisi 2 Liga Spanyol waktu itu, dan merupakan klub tempat pemain-pemain muda dari klub Racing Santander ditempatkan untuk mendapatkan jam terbang. Tak butuh waktu lama bagi Paco untuk beradaptasi dan menunjukkan skillnya di sini. Dalam waktu hanya 1 musim, Paco telah menarik perhatian klub Racing Santander untuk merekrutnya. Jadilah di usianya yang ke-19 tahun, dia pun mendapatkan kontrak profesional pertamanya dan bermain di La Liga bersama Racing Santander. Anak muda berbakat ini memiliki nasib yang sangat baik, karena sewaktu negara Spanyol terserang virus flu, beberapa pemain starter Racing Santander tak dapat bertanding. Paco kemudian menggantikan mereka dan dijadikan starter karena kondisi tubuhnya sangat sehat. 9 pertandingan dilewatinya dengan sangat baik dan mampu mencetak 2 gol untuk Racing Santander. Tetapi dia pun harus menghadapi salah satu tantangan terberat,
yaitu Real Madrid. Sewaktu Real Madrid datang ke kandang Racing Santander, fans tak berharap banyak karena mereka tahu Racing Santander pasti kalah dari Real Madrid. Tetapi malam itu Paco membuat perbedaan dengan menyulitkan pertahanan Real Madrid beberapa kali. Racing Santander berhasil menahan seri Real Madrid dan Paco mendapatkan pujian dari fans Santander sebagai pemain terbaik. Tetapi kebahagiaan fans Racing Santander hanya bertahan 3 hari karena Real Madrid langsung membelinya dari Racing Santander. Jadilah winger muda potensial ini kemudian berseragam putih-putih Madrid di sisa musim 1952-1953. Dan disinilah sejarah dimulai. Paco kemudian memulai debutnya di Real Madrid dengan penampilan yang tidak begitu memuaskan. Hal ini dikarenakan dia masih tidak tenang ketika menguasai bola. Dia adalah pemain yang tergesa-gesa dan sangat cepat berlari menyusuri sisi lapangan. Tetapi seringkali karena terlalu cepat, maka bola tak dapat dikontrol olehnya dan tertinggal di belakang. Keputusan yang dilakukannya juga kadang keliru, antara mendribling bola atau mengumpan ke rekannya. Hal ini menimbulkan kegelisahan di mata para pendukung Real Madrid. Presiden Madrid waktu itu, Santiago Bernabéu, juga khawatir akan hal ini dan meminta pelatih Enrique Fernandez Viola untuk memolesnya. Tetapi pelatih Viola melihat bahwa Paco adalah tipikal orang yang suka menerima nasihat dari rekan setimnya. Maka Viola kemudian meminta tolong pemain bintang Argentina mereka, yaitu Alfredo Di Stefano, untuk membimbing Paco. Di tempat latihan maupun di pertandingan, Di Stefano kemudian dengan tenang mengarahkan Paco. Perlahan skillnya mulai terasa, dan dia semakin dewasa dalam pengambilan keputusan. Hal ini membuat Paco menjadi sayap andalan Real Madrid, yang sukses mensupport Di Stefano di lini serang mereka. Real Madrid kemudian berhasil di bawah meraih gelar Liga Spanyol di musim 1952-1953 setelah puasa gelar tersebut di beberapa musim terakhir. Musim 1953-1954, Paco tampil semakin percaya diri dan mampu mencetak gol perdananya untuk Real Madrid. Di sepanjang musim ini, Paco diturunkan sebanyak 29 kali dan dia mampu mencetak 6 gol. Kecemerlangannya ini menunjang keberhasilan Real Madrid untuk kembali menjuarai Liga di musim tersebut. Dan nama Paco sekarang sangat sering disebut di stadion kebanggaan Madrid yang bernama Nuevo Chamartín. Pada musim berikutnya, 1954-1955, terjadi pergantian pelatih ke José Villalonga. Meskipun demikian, posisi Paco tetap tak tergoyahkan dan dia pun sukses mencetak 11 gol untuk Real Madrid, serta mengantarkan mereka meraih gelar Liga dan Piala Latin Cup. Real Madrid menjadi tim yang semakin solid permainannya, dan mereka pun digadang-gadang sebagai salah satu tim terbaik di Eropa. Tetapi pembuktian akan hal ini baru bisa terjadi di musim berikutnya, 1956-1957. Waktu itu UEFA menyelenggarakan Piala Eropa antar klub, atau yang saat ini kita kenal dengan Piala Champions Eropa. Presiden klub meminta timnya untuk fokus di Piala Eropa tersebut, karena mereka ingin memenangkan edisi perdana ini. Paco dan kawan-kawan pun bermain sangat serius di kejuaraan tersebut. Mereka tidak terlalu fokus di Liga Spanyol, sehingga hanya finish di posisi ketiga. Tetapi di Piala Eropa, mereka tampil sangat perkasa dengan menyingkirkan tim-tim seperti Partizan Belgrade dan AC Milan. Di babak final, mereka pun mampu menumbangkan tim besar Prancis, yaitu Stade de Reims, dengan skor 4-3. Ini adalah pencapaian yang fantastis bagi Real Madrid, yang tercatat dalam sejarah sebagai pemenang edisi pertama Piala Champions Eropa. Pada musim 1956-1957, Real Madrid melanjutkan dominasinya di Eropa dan berhasil mengukuhkan kembali kejayaannya.
Kali ini Paco Gento yang menjadi pahlawan dengan mencetak gol kemenangan 2-0 atas Fiorentina di partai final dan memberikan gelar kedua bagi Real Madrid di kompetisi Eropa. Kemenangan kali ini menjadi spesial karena Real Madrid menang di depan pendukungnya sendiri di kandang mereka. Di musim 1957-1958, Gento kembali mempersembahkan gelar Piala Eropa ketiga untuk Real Madrid. Kali ini secara dramatis, Paco mencetak gol di perpanjangan waktu setelah kedua tim hanya bermain 2-2 di waktu normal. Pemuda berusia 25 tahun ini kemudian dipuji oleh tim lawan, AC Milan, yang kagum akan semangat juangnya di lapangan. Dan dia pun menjadi headline di surat kabar Eropa waktu itu. Pemain sayap asal Cantabria ini kemudian terus menjadi pemain penting di Piala Eropa keempat dan kelima bagi Los Blancos, yang berhasil meraih sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memenangkan 5 trofi Liga Champions secara berturut-turut. Real Madrid sedang dalam performa terbaiknya waktu itu, dan Gento juga tampil selalu on fire. Satu golnya ke gawang Penarol kemudian juga mengantarkan Real Madrid menjuarai Piala Intercontinental edisi perdana di tahun 1960. Musim ini menjadi musim terbaiknya Paco, di mana dia mampu mencetak 19 gol dari 38 pertandingannya untuk Real Madrid. Kegemilangan Paco di Real Madrid kemudian membawanya ke tim nasional Spanyol. Sebenarnya Paco sudah bergabung di timnas Spanyol sejak tahun 1955. Namun karena ada perang kepentingan, dirinya pun tak dapat berpartisipasi di timnas sampai tahun 1962. Sewaktu Piala Dunia 1962 di Chili digelar, Paco akhirnya dapat berseragam Spanyol. Sayangnya Spanyol tersingkir di fase pertama, tetapi Paco mampu tampil sangat baik dalam pertandingan yang menentukan melawan Brasil. 2 tahun kemudian, Paco menjadi bagian dari tim yang memenangkan kejuaraan Eropa 1964, meskipun dia tidak bermain di babak final karena keputusan teknis. Pada tahun 1966, dia memainkan Piala Dunia keduanya di Inggris, di mana dia memberikan 1 assist spektakuler. Namun Spanyol pada akhirnya tidak dapat menghindari tersingkir lebih awal. Secara keseluruhan, Paco telah bermain dalam 44 pertandingan bagi La Roja, di mana dia mampu mencetak 5 gol. Paco Gento kemudian memasuki masa-masa sulit bersama Real Madrid sejak tahun 1962, di mana mereka tak mampu menjuarai gelar Liga dan juga mulai tersingkir di Piala Eropa. Kekalahan demi kekalahan ini membuat satu persatu punggawa Real Madrid akhirnya memutuskan untuk pergi, termasuk sang mentor dari Paco dan superstar Real Madrid, yaitu Alfredo Di Stefano. Era ini menandai era baru bagi klub, dan karena Paco memutuskan untuk tidak meninggalkan Real Madrid, maka dia pun diangkat menjadi kapten baru Real Madrid. Dia adalah yang paling senior dan satu-satunya pemain era Madrid Dream Team yang tersisa. Paco kemudian memimpin generasi Real Madrid yang diberi nama Yeye, karena waktu itu skuad Madrid diisi oleh seluruhnya orang Spanyol tanpa ada pemain asing. Pada musim 1965-1966 ini, mereka pun menunjukkan permainan yang fantastis dan hanya kalah 1 poin dari Atletico Madrid di La Liga sebagai juara. Tetapi Paco dan pasukannya tak putus asa, karena di Piala Eropa mereka terus melaju ke babak final setelah mengalahkan tim-tim besar seperti Feyenoord, Anderlecht, dan Inter Milan. Di babak final, mereka akhirnya bertemu Partizan Belgrade yang merupakan salah satu lawan tangguh. Hal ini terbukti gawang Real Madrid kemasukan lebih dahulu di menit 56. Tetapi Paco tetap memimpin tim dengan sangat baik. Anak-anak muda Madrid diberi suntikan semangat olehnya. Dan mental juara tersebut yang memampukan mereka untuk mencetak 2 gol ke gawang Partizan
di menit 70 dan 76. Setelah 90 menit, peluit panjang menandai momen bersejarah bagi Real Madrid dan Paco Gento. 6 kali juara Piala Eropa atau yang kita kenal dengan Piala Champions adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Paco sebagai kapten kemudian dengan tangan yang kokoh mengangkat trofi si kuping besar. Dan sampai saat ini belum ada satupun pemain yang dapat menyamai rekor Paco Gento sebagai pemenang 6 trofi UCL. Paco kemudian melanjutkan petualangannya di Real Madrid sampai berusia 38 tahun. Selama 18 musim bersama Real Madrid, dia telah memainkan 605 laga dan mampu mencetak 181 gol untuk Real Madrid. 12 gelar La Liga, 6 piala UCL, 2 piala dunia, 2 piala Latin, dan 1 piala interkontinental, dan berbagai macam piala individu mengkukuhkan Paco Gento sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik dunia. Fans Real Madrid menyebutnya Mr. Champions karena telah memenangkan piala si kuping besar untuk mereka sebanyak 6 kali. Terima kasih Paco Gento. Semoga tenang di atas sana. Hala Madrid.